Ini adalah ayah tiri paling kejam yang pernah saya lihat. Setiap kali dia melihat putri tirinya yang cantik, dia tidak mempunyai niat baik. Gadis itu akan menjadi gila. Tapi tidak ada jalan lain. Ibunya bunuh diri. Dia hanya bisa menghadapi pria itu sendirian. Sampai malam ini, sesuatu telah terjadi. Lily pergi ke lemari es mencari air. Baru saja hendak turun, lalu terdengar suara aneh. Gadis itu berbalik. Itu adalah harimau liar. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat dan hati-hati kembali ke kamar. Matikan lampu meja. Bersiaplah untuk melarikan diri dari jendela. Namun jendela luar terhalang oleh papan kayu. Ternyata hari ini ada badai. Pada siang hari, ayah tiriku mengirim seseorang untuk memperkuat rumah. Dia membuka jendela samping lagi dan mendorong dengan kuat. Masih tidak berguna. Gadis itu panik. Begini caranya. Dia kembali dengan hati-hati membuka pintu dan melihat ke dalam. Harimau itu sudah tidak ada lagi. Dapatkan telepon rumah di rumah. Tapi karena badai, telepon rumah juga tidak dapat digunakan. Dia dengan hati-hati melihat lagi. Harimau lapar selama 3 hari sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Lily pergi ke kamar kakaknya. Jendelanya juga sudah diperbaiki, menarik kembali selimut untuk melihat. Aku juga tidak bisa melihat adik laki-lakiku. Dia melihat ke bawah tempat tidur dan tidak ada apa-apa. Pada saat kritis ini, adik laki-lakinya sepertinya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sekarang dia hanya bisa menjadi berani. Turun ke bawah dan diam-diam julurkan kepalamu. Harimau itu tidak ada di sini. Masuk ke ruang cuci, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon polisi. Tapi tidak ada yang menjawab, juga mengingatkannya untuk menunggu. Dia menelepon ayah tirinya lagi. Saat ini, pria di bar sedang minum, selamat. Dia bisa dengan jelas mendengar langkah kaki harimau. Dia membuka pintu, dengan lembut memanggil nama kakaknya. Bayangan harimau ada di sana. Gadis itu berlari untuk membuka pintunya. Namun pintu besar itu pun telah ditutup rapat. Dia berjalan ke pintu belakangnya lagi, juga masih disalip. Lily mulai memukul dan menendang, pintu gila. Tapi ketukan keras di pintu ini, menarik perhatian harimau lapar. Dia mengeluarkan pisau, tutup pintu dan naik ke mesin cuci, lalu buka jendela kecil. Untungnya jendela kecil itu tidak dipaku dengan kuat. Dia mulai menggunakan besi untuk menembakkan satu tembakan pada satu waktu. Namun kini harimau itu telah tiba. Harimau itu dengan panik menggedor pintu kayu. Dia hanya ingin merangkak ke dalam saluran ventilasi. Lalu aku sadar aku lupa membawa ponselku. Dia berbalik untuk mengambil ponselnya dan melompat ke atas. Tapi telepon kecil itu terjatuh. Tapi harimau itu akhirnya mendobrak pintu dan bergegas masuk. Gadis itu meringkuk di dalam pipa, bersimbah keringat. Lengan dan kakinya hampir tidak bisa bertahan lagi. Bahkan pernapasan hanya bisa dilakukan dalam tegukan kecil. Dia tidak berani melepaskannya, karena ada seorang gadis manis dan lapar di bawah sana. Tiba-tiba telepon di bawah berdering. Wanita itu melihat ke bawah. Polisilah yang menelepon balik. Harimau itu muncul hanya dengan satu telapak tangan. Ponsel kecil itu pecah berkeping-keping. Gadis di dalam pipa tidak dapat bertahan lagi, tapi harimau di bawah juga sangat bingung. Jelas sekali itu berbau makanan, tapi pada akhirnya aku tidak melihat apapun. Sekarang dia hanya bisa memohon pada harimau itu untuk segera pergi. Setetes keringat mengalir ke tabung. Harimau itu menjulurkan lidahnya yang besar dan menjilat semuanya. Kemudian harimau itu muncul di bawah pipa, dan itu saja. Harimau itu mulai bergegas menuju pipa. Cakarnya yang tajam meninggalkan goresan pada pipa besi. Setiap kali menerkam, rasanya seperti akan menabrak tabung. Lily tiba-tiba mengeluarkan naluri pada saat kritis. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk memanjat ventilasi lantai 2. Lily keluar. Saat ini, dia tersentak tak percaya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia ketakutan setengah mati. Dari mana saja kamu? Ternyata adik laki-laki Lily mengidap autis. Anak laki-laki itu belum pernah berbicara sebelumnya. Sangat tertutup. Dia dengan hati-hati membuka pintu dan membawa keluar kakaknya. Tapi harimau itu juga mendengar suara berisik di lantai atas. Dia dan adik laki-lakinya memasuki ruangan, ingin menggunakan komputer untuk meminta bantuan. Namun komputer juga tidak dapat terhubung ke server. Harimau itu ada di sini. Ia hanya menggunakan satu pukulan untuk memecahkan pintu. Gadis itu memeluk adik laki-lakinya dan merangkak ke bawah tempat tidur, dan semprotkan parfum ke sekeliling untuk menutupi baunya. Mereka dapat dengan jelas melihat anggota badan harimau. Sesaat kemudian, harimau itu melompat ke atas tempat tidur. Beban itu hampir meremukkan tempat tidur. Harimau itu jatuh. Lily melihat sekeliling, namun tidak ada siluet harimau yang ditemukan. Dia mengira harimau itu keluar melalui pintu. Cakar tebal terus-menerus menjangkau kedua saudara perempuan itu. Tempat tidurnya juga terbalik karena kekuatannya. 2 orang terjebak di bawah tempat tidur. Harimau itu menggigit kasur dengan marah. Untungnya di belakang tempat tidur ada sebuah pintu. Dia menggendong adik laki-lakinya dan berlari menuruni tangga. Dia menemukan banyak daging sapi mentah di lemari es. Kemudian dia menggunakan daging sapi untuk membuat pangsit berisi obat tidur, dan melemparkan roti daging ke setiap sudut ruang tamu.
Harimau itu mencium aroma itu dan segera mengikutinya turun, sepotong roti daging. Wanita itu menuntun kakaknya bersembunyi di loker. Tiba-tiba harimau itu datang. Obat tidur tidak berfungsi. Seorang wanita dan seekor harimau. 4 mata. Harimau itu sudah ngiler. Dia berbalik dan mulai menghancurkan tembok dengan marah. Cakar dan gigi harimau yang besar juga menggigit kayu. Lily membantu kakaknya melalui yang pertama. Saat saya naik ke belakang, harimau itu meraih kaki saya. Kemudian harimau itu menjulurkan kepalanya yang besar. Adik laki-laki bodoh itu tidak mengerti apa-apa tentang hidup dan mati. Dia menarik adik laki-lakinya ke ruang baca, dan menemukan 4 peluru di rak. Pistol lain ditemukan di laci. Nanti, kemudian ditemukan di tanah, polis asuransi kedua saudara perempuan, dan penerima manfaat utama adalah ayah tirinya. Baru pada saat itulah Lily menyadari bahwa ayah tirinya lah yang berada di balik semua ini. Dia memutuskan untuk pergi ke ruang cuci, keluar dari kamar mandi. Dia keluar dengan pistol kecil. Harimau itu sedang memakan roti daging kecil di tanah. Dia memegang pistol dan mengarahkannya ke harimau. Tapi dia tidak menyadari bahwa tembakan ini tidak mengandung peluru. Harimau itu berbalik. Dia melepaskan 2 tembakan secara acak, lalu berbalik dan bersembunyi di bawah lemari dapur. Tiger melompat ke atas kompor. Gadis itu menyalakan kompor gas. Harimau itu melompat ke tanah kesakitan. Gadis itu kemudian langsung berlari ke kamar mandi. Kali ini, dia membuka ventilasi di dinding dalam hitungan detik. Ada badai di luar, pada detik terakhir dia melompat keluar. Dia ingin masuk ke dalam mobil, tinggalkan tempat ini. Namun kemudian dia teringat bahwa kakaknya masih di dalam. Meskipun dia autis, tapi itu juga satu-satunya kerabatnya yang tersisa. Dia membuka pintu mobil, tanpa ragu dia berbalik. Masih masuk melalui lubang itu. Setelah banyak mencari, akhirnya menemukan saudaranya di lemari. Dia menggunakan kain pel, membuat obor sederhana dari handuk tangan, pestisida dan alkohol, lalu membawa saudaranya ke lubang angin. Baru saja tiba di ruang tamu, harimau itu langsung menerkam mereka, menghadapi harimau ganas. Gadis itu segera menembakkan pistolnya, tapi ia hanya menyerempet perutnya. Untungnya, obor tersebut mempunyai efek jera terhadap harimau. Dia membiarkan kakaknya bersembunyi di lemari es. Lalu dia juga bersembunyi di dalam. Harimau itu melompat, tapi itu sudah terlambat 1 langkah. Harimau itu berdetak kencang di luar. Untungnya, lemari es ini cukup bertenaga. Dan untungnya kulkasnya tidak dinyalakan. Kedua saudara perempuan itu bersembunyi di lemari es sepanjang malam. Keesokan harinya keduanya dengan hati-hati membuka kulkas dan keluar. Dan ayah tirinya berada di luar pintu sambil membuka pintu yang tertutup. Dia memegang pistol panjang. Hati-hati memasuki rumah. Dia datang ke sini untuk mengambil jenazah atas nama perusahaan asuransi. Ketika dia melihat kedua saudara perempuannya masih hidup, tertegun. Lalu lelaki itu menutup pintu. Dia memandang sekali dan kemudian berhenti berpura-pura. Selalu letakkan kartu Anda. Lily bertanya kepada pria itu apakah dia boleh melepaskan mereka. Pria itu berkata bahwa sebelum dia meninggal, ibumu berkata demikian. Ternyata ibu Lily juga dibunuh olehnya. Harimau itu menjepit pria itu langsung ke tanah. Pria ini menjadi makanan bagi harimau kecil yang lucu. Lily tidak peduli, yang dia tinggalkan bersama adik laki-lakinya. Wahai temanku, bagaimana mungkin harimau jahat mempunyai hati yang beracun? Makanlah buah jahatmu sendiri dan berdoalah memohon banyak berkah. Pencuri kuda terakhir menghilang ke dalam ketiadaan. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Saya Buah Naga. Jika Anda suka, silakan ikuti. Terima kasih.